Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta pelatihan teknis Nyusiga, tim perwakilan Kota Banjarmasin. Di sini, kami akan melaksanakan tindak lanjut dari pelatihan teknis Nyusiga. Perkenalkan, saya Ima Ilmah Mudah, dan di samping saya ada Ibu Hairunisa. Kemudian, satu rekan lagi, Tri Hermawan sebagai sutradara dan editor. Kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan data rutin pelayanan KB melalui Nyusiga. Materi pertama, mengenai formulir pelayanan KB melalui Nyusiga akan disampaikan oleh Ibu Nisa. Kemudian, untuk materi kedua, mengenai pelaksanaan input data pelayanan KB melalui aplikasi Nyusiga, akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Nisa untuk memaparkan materinya. Baiklah, saya akan memaparkan tentang formulir pelayanan KB. Pada Nyusiga ada 3 jenis formulir pelayanan KB. Yang pertama adalah K0 KB atau Kartu Tempat Pendaftaran Pelayanan KB. 2 adalah R1 KB atau Register Pelayanan KB. Sedangkan yang ketiga adalah R2 KB atau Kartu Register Alat dan Obat Kontrasepsi. Tempat pelayanan KB baru diregister menggunakan Kartu Pendaftaran Tempat Pelayanan KB atau K0 KB. K0 KB bisa dilakukan pemutakhiran pada setiap saat. Setiap fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB harus diregister terlebih dahulu menggunakan K0 KB. Paskes atau fasilitas kesehatan KB itu diinput atau diregister oleh PDKB. Jaringan fasilitas kesehatan itu diinput oleh Puskesmas. Kemudian jejaring diinput oleh fasilitas kesehatan induk. Jejaring itu termasuk bidan praktek mandiri ataupun puskesmas pembantu di wilayah puskesmas induk tersebut. Sekarang kita masuk pada tata cara pengisian formulir data rutin pelayanan KB. Yang pertama adalah K0 KB atau tempat pelayanan KB. Dapat kita lihat di sini ada formulir Kartu Pendaftaran Tempat Pelayanan KB atau K0 KB. Pada baris di atas ada beberapa kolom yang harus diisi. 2 digit pertama itu adalah kode provinsi. Kemudian 2 digit selanjutnya itulah ada kode dari kota atau kabupaten tempat pelayanan KB. Kemudian 3 digit selanjutnya itu adalah nomor register fasilitas kesehatan induk. Sedangkan 2 digit setelahnya adalah kode jejaring atau jaringan pelayanan KB. Selanjutnya kita isi identitas tempat pelayanan KB. Yang pertama kita isi adalah nama tempat pelayanan KB, misalnya Puskesmas Bahagia. Kemudian selanjutnya adalah alamat tempat pelayanan KB tersebut. Kita sesuaikan dengan alamat tempat pelayanan KB itu berada. Yang perlu diingat adalah sesuaikan dengan kode kota dan provinsi sesuai dengan alamat pelayanan KB tersebut. Nomor 3 yang harus diisi adalah jenis. Di sini kita memberikan tanda centang sesuai dengan paskes ataupun jaringan yang tempat pelayanan KB tersebut. Terdiri dari 2 bagian, ada paskes dan ada jaringan. Paskes misalnya adalah rumah sakit umum, rumah sakit swasta, puskesmas, ataupun bidan praktek mandiri setara paskes. Sedangkan jaringan atau jejaring itu adalah puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan ada bidan praktek swasta ataupun Polindes. Bagian keempat adalah kepemilikan. Berikan centang sesuai dengan kondisi tempat pelayanan KB. Misalnya milik Polri ataupun milik pemerintah. Jadi kita berikan centang pada tempat pelayanan KB tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Apakah ada kerjasama ataupun tidak ada kerjasama? Tinggal kita berikan centang. Selanjutnya nomor 6 adalah pelayanan rekanalisasi. Apabila tempat tersebut memberikan pelayanan rekanalisasi, kita centang di bagian tersebut. Apabila tidak, kita centang di bagian tidak. Bagian kedua dari kartu tempat pelayanan KB adalah mengisi sarana dan perlengkapan yang ada di tempat pelayanan KB tersebut dengan mengisikan jumlah alat atau perlengkapan yang ada di tempat pelayanan KB tersebut yang dengan kondisi baik.
dari sumber mana saja, tidak hanya dari BKKBN. Misalnya, tensimeter dan stetoskop, berapa jumlah yang masih dapat digunakan atau masih baik, dituliskan jumlah berapa yang ada di tempat pelayanan KB tersebut. Bagian ketiga yang harus diisi adalah tenaga yang memberikan pelayanan KB di tempat pelayanan KB tersebut. Yang harus diisi adalah nomor urut, kemudian nomor induk kependudukan, nama, alamat, dan nomor handphone yang memberikan pelayanan di tempat pelayanan KB tersebut sesuai dengan data kependudukan yang mereka punya. Selanjutnya kita mengisi profesi tenaga pelayanan KB. Ada beberapa jenis profesi, di antaranya adalah dokter. Dokter terdapat 3 bagian, yaitu dokter kebidanan atau kandungan, dokter bedah atau urologi, ataupun dokter umum. Jadi tinggal kita centang bagian sesuai dengan dokter yang memberikan pelayanan. Kemudian ada bidan, ada perawat, dan ada tenaga administrasi di tempat pelayanan KB tersebut. Selanjutnya, kita mengisi bagian pelatihan atau pembinaan maupun orientasi teknis yang sudah didapatkan oleh pemberi pelayanan tersebut. Sesuaikan dengan apa yang telah mereka dapatkan, hingga memberikan centang di bagian yang telah mereka miliki. Kita isikan jumlah tenaga pada fasilitas tersebut. Kemudian kita bubuhkan tempat dan tanggal dilakukannya pendaftaran pelayanan KB. Kemudian pimpinan Paskes atau jaringan dan jejaring itu akan menandatangani dan menuliskan nama serta NIP atau NRPTT-nya. Kemudian belangko ini harus diketahui oleh Kepala OPD KB yang mewilayahi tempat tersebut. Selanjutnya kita akan membahas formulir yang kedua, yaitu R1 KB atau Register Pelayanan KB. Pada lembar Register Pelayanan KB bisa kita lihat, yang pertama kali diisi adalah nama tempat pelayanan KB sesuai dengan nama tempat yang kita input pada kanal KB tadi. Setelah itu kita isi bagian kode Paskes, sama seperti saat kita mengisi kanal KB. Pada digit awal yang pertama dan kedua adalah kode provinsi, selanjutnya kode kota kabupaten tempat kita, selanjutnya 3 digit selanjutnya adalah nomor register Paskes yang kita daftarkan, 2 digit terakhir adalah jaringan atau jejaring Paskes yang melayani pelayanan KB. Kemudian kita isikan bulan pelayanan. Pada bulan, kolomnya hanya kita beri centang sesuai dengan bulan kita memberikan pelayanan. Kemudian tahun diisikan tahun saat kita memberikan pelayanan, misalnya 2022. Pada tulisan di atas ada tulisan lembar. Jadi beberapa lembar yang kita lakukan pencatatan, kita urutkan dari 1 sampai sekian sampai akhir pelayanan pada bulan berjalan. Selanjutnya kita isi data pelayanan KB yang akan kita masukkan. Yang pertama kita isikan nomor urut pelayanan dari 1 sampai seterusnya. Kemudian kita isikan tanggal. Hanya tanggal saja. Bulan dan tahun tidak kita masukkan karena sudah ada di kolom judul di atas tadi. Setelah itu data suami, kemudian data istri. Beberapa kolom yang harus diisi yaitu nomor induk kependudukan dari istri. Jadi kita perlu KTP atau kartu keluarga yang harus mereka bawa saat pelayanan. Apabila mereka tidak punya nomor induk kependudukan, kita isikan angka 9 sampai 16 digit. Setelah itu kita isikan nama istri sesuai dengan KTP-nya tadi. Setelah itu baru kita isikan tanggal lahir istrinya. Kita isi alamat ibu sesuai dengan KTP-nya atau pada saat domisili saat ini. Karena beberapa akseptor kadang-kadang punya KTP di tempat alamatnya yang dulu, kemudian dia pindah tapi belum mengurus kependudukannya, maka kita isikan alamat domisili si ibu pada saat itu. Jadi jalannya, RT, RW, kemudian kelurahan apa, sesuai dengan alamat domisili ibu. Setelah itu kita tanyakan nomor handphone yang mereka punya. Karena rata-rata semua ibu kadang-kadang sudah punya nomor HP untuk memudahkan kita mengetahui ataupun membackup kondisi terhadap pelayanan KB tadi. Kita isikan kolom selanjutnya yaitu kolom status peserta KB sesuai dengan kode yang ada di bagian bawah formulir. Kode 1
adalah peserta KB baru. Untuk kode 2 untuk peserta KB ganti cara. Yang ketiga adalah peserta KB ulangan, sedangkan yang keempat adalah peserta KB dengan kegagalan ataupun komplikasi. Kemudian ada kolom inform consent. Kita berikan centang apabila kita lakukan inform consent. Inform consent diberikan ke semua peserta KB kecuali pada pelayanan pil dan kondom. Kemudian pelayanan pasca persalinan, yaitu ibu yang diberikan pelayanan KB setelah melahirkan sampai 42 hari setelah melahirkan. Sedangkan untuk kolom berikutnya adalah KB pasca keguguran, diberikan saat telah ibu keguguran sampai dengan 14 hari pasca keguguran. Kita isikan bagian jenis tindakan sesuai dengan kode yang ada di bagian bawah formulir. Ada 11 kode yang harus diisi. Kemudian ada 3 kolom pada jenis tindakan tersebut. Yang pertama adalah kolom operatif pemberian atau pemasangan. Kita isikan sesuai dengan kode pemberian pelayanan KB. Misalnya untuk kode 1 pemberian suntikan 1 bulanan, ataupun kode yang ke-11 kita melakukan tubektomi. Jadi kita lihat, kita sesuaikan dengan kode yang ada di bawah formulir. Kemudian kolom yang berikutnya adalah bagian pencabutan dan pemasangan. Kolom selanjutnya adalah pencabutan. Untuk yang 2 kolom ini untuk KB yang MKJP, yaitu implan dan IUD. Kalau ibu tersebut melakukan pencabutan implan kemudian pasang lagi implan, itu kita berikan kode di bagian kolom tersebut. Sedangkan kalau ibu hanya mencabut saja, maka kita berikan kode tersebut, kita tuliskan pada kolom pencabutan. Selanjutnya kita beri tanda di kolom kasus dengan kode 1 sampai 11 sesuai dengan keterangan di bawah tadi. Pada kolom awal adalah komplikasi berat. Jadi apabila ada komplikasi berat terhadap akseptor pelayanan KB, kita berikan sesuai kode jenis KB yang dipakainya. Untuk kolom sebelahnya adalah kegagalan. Kita berikan kode sesuai dengan KB yang digunakannya. Akan tetapi, pada kolom kegagalan ini tidak berlaku untuk pelayanan pil, suntik, maupun kondom. Kemudian kita isikan asuransi yang digunakan oleh peserta KB. Ada 3 kolom, jadi pilih salah satu di antaranya untuk diberikan centang sesuai dengan asuransi yang mereka miliki. Pada kolom pertama yaitu BPJS Kesehatan. Kolom kedua, mungkin mereka tidak mempunyai BPJS Kesehatan, tapi mereka punya jaminan kesehatan lain, misalnya InHealth atau yang lainnya. Sedangkan kolom yang selanjutnya adalah tidak memiliki jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan. Jadi silakan dicentrang sesuai dengan adanya asuransi yang dimiliki oleh peserta KB. Kemudian pada sumber alokon ada terdapat 3 kolom yaitu APBN, APBD, dan Mandiri. Sumber alokon ini harus diisi sesuai dengan alokon yang kita berikan berdasarkan sumber yang didapatkan. Misalnya alokon yang dipakai berdasarkan APBN harus dicentrang di bagian APBN. Sedangkan kalau misalnya diberikan dari APBD, dan selanjutnya apabila sumbernya adalah dari Mandiri tempat pelayanan, dicentrang pada kode Mandiri tersebut. Sumber alokon ini harus diisi karena ini akan dipakai sebagai data untuk mengisi formulir selanjutnya, yaitu formulir mutasi alokon pada R2KB. Kemudian pelayanan KB bergerak. Pelayanan KB bergerak artinya pelayanan yang diberikan pada mobil pelayanan keliling ataupun bukan di paskes, di luar paskes kesehatan tersebut. Jadi harus dilakukan pencatatan pada R1KB. Kemudian kita isi bagian ringkasan hasil pelayanan yang merupakan rekap dari R1KB tadi berdasarkan jenis alokon yang ada pada pelayanan KB baru, KB ulangan, dan kasus yang terjadi. Kemudian kita jumlahkan ke bawah, kemudian ditandatangani oleh pimpinan paskes atau jaringan atau jejaring tempat pelayanan KB dengan sebelumnya membubuhkan tanggal dan kota tempat kita melaksanakan kegiatan ini. Laporan ini harus dibuat 2 lampiran, satu untuk penginput atau pengentry data, yang satunya untuk arsip tempat pelayanan KB. Lalu kita jumlahkan hasil pelayanan KB dan kita masukkan datanya ke dalam ringkasan pelayanan KB berdasarkan jenis alokon yang telah diberikan selama 1 bulan.
Ada pelayanan KB baru, KB ulangan, dan kasus. Selanjutnya kita jumlahkan di bagian tabel bagian bawah hasil pelayanan tadi. Lalu dibubuhkan tanda tangan kepala ataupun pimpinan paskes atau jaringan atau jejaring tempat pelayanan KB dengan menyertakan kota dan tanggal kita melakukan pelaporan. Yang perlu diingat, pada bagian arsir hitam di tabel ringkasan pelayanan KB itu jangan diisi. Selanjutnya, formulir yang ketiga yaitu R2KB, laporan register alat dan obat kontrasepsi. Pengisiannya sama pada halaman judul yang di atas, kita isikan sama seperti R1KB tadi, yaitu nama paskes, kode, bulan maupun tahun, serta lembar yang harus diisikan. Kemudian kita masuk kepada kolom yang melaporkan tentang mutasi alokon. Kolom yang awal adalah saldo awal. Kita isikan berdasarkan sumber alokon itu didapat di awal bulan. Jadi saldo awal adalah jumlah alokon pada awal bulan tersebut di tempat pelayanan berdasarkan sumbernya, apakah itu dari APBN, APBD maupun mandiri. Ini adalah formulir contoh laporan R2KB yang sudah diisi. Setelah saldo awal tadi kita isi, maka kita isi lagi mutasi alokonnya. Ada beberapa kolom yang harus diisi. Yang pertama adalah nomor urut, kemudian tanggal. Tanggal berlaku seperti formulir sebelumnya, tanggal saja yang kita buat, bukan bulan dan tahun tidak kita masukkan. Setelah itu adalah kode sumber alokon tersebut. APBN, APBD ataupun mandiri. Jadi ada kode di bawah sini 1, 2, dan 3. Kita ambil, kita tuliskan sesuai dengan sumber alokon. Kemudian kode transaksi sesuai dengan ada kode juga di bawah bagian laporan, apakah itu penerimaan ataupun pemberian pelayanan ataupun ada rusak dan kadaluarsa. Jadi kita sesuaikan dengan kode 1-6 yang ada di bawah formulir. Kemudian kita isi keterangan mutasi alokon. Misalnya penerimaan bulan ini dari ini, lalu diisi jumlah alokon sesuai dengan kolom-kolom alokon tadi. Kemudian misalnya pelayanan yang diberikan sesuai dengan data pada R1KB yang telah kita buat. Misalnya pelayanan kepada Nyonya A, kita berikan kondom, kita beri tanda di kondom. Untuk pelayanan IUD, kita beri tanda di IUD. Pada lembar ini, untuk pelayanan tubektomi atau vasektomi tidak kita masukkan karena mereka tidak memerlukan alokon. Selanjutnya kita isikan bagian total penerimaan sesuai dengan keterangan di atas tadi. Kita menerima alokon berapa sesuai dengan sumber alokon, apakah itu APBN, APBD ataupun mandiri. Kemudian beralih kepada total pengeluaran yang merupakan penjumlahan dari hasil pelayanan KB pada bulan tersebut. Kemudian pengeluaran terhadap jejaring paskes induk dan obat yang rusak ataupun kadaluarsa. Kemudian kita isikan saldo akhir yang merupakan penjumlahan dari saldo awal ditambahkan penerimaan, dikeluarkan jumlah pengeluaran pada bulan itu. Itulah saldo akhir yang kita dapatkan. Setelah itu kita isi kota dan tanggal kita melakukan pelayanan dan pelaporan, bubuhkan tanda tangan dan nama kepala ataupun pimpinan fasilitas kesehatan jaringan ataupun jejaring tempat pelayanan KB itu beserta NIP atau NRPTT-nya. Semua laporan ini R1 dan R2KB dibuat dalam 2 rangkap, satu untuk bagian entry data dan satu sebagai arsip di tempat pelayanan KB. Itulah tadi pemaparan tentang pengisian ataupun tata cara pengisian formulir pelayanan KB, baik itu K0, R1, dan R2. Selanjutnya, pemaparan akan dilakukan oleh rekan kami yang cantik, Mbak Ima. Beliau akan menyampaikan tentang penggunaan aplikasi Newsiga. Kepada Mbak Ima, kami persilahkan. Baik, tadi kita sudah dengarkan pemaparan materi terkait dengan formulir pelayanan KB mulai dari K0, R1, dan R2 dari rekan kami. Selanjutnya,
Saya di sini akan memaparkan materi terkait dengan penggunaan aplikasi NewSiga. Jadi di belakang saya ini merupakan tampilan awal dari aplikasi NewSiga. Untuk aplikasi NewSiga ini bisa kita akses melalui web browser. Untuk alamatnya, kita bisa ketikkan newsiga.bkkbn.go.id. Kemudian dia akan langsung muncul ke halaman utama. Selanjutnya, kita isikan akun dari operator yang sudah diberikan dan dibuat oleh OPD KB kabupaten atau kota yang ada di wilayah masing-masing. Setelah itu, silahkan ketik masuk dan akan muncul halaman selanjutnya. Berikut ini merupakan tampilan awal dari saat kita setelah login aplikasi NewSiga. Untuk di bagian atas sebelah sini, bisa kita lihat pada menu tersebut ada nama dari akun Anda login di dalam aplikasi tersebut. Kemudian ada menu ubah kata sandi, selanjutnya ada menu bantuan, dan yang terakhir apabila Anda ingin keluar dari aplikasi. Dan selanjutnya ada menu di sebelah sini. Bisa kita lihat dalam menu ini ada 4 bagian. Untuk bagian pertama itu adalah Yan KB atau Pelkon atau biasa kita bilang pelayanan KB. Kemudian yang selanjutnya ada menu bagian dalam. Yang selanjutnya ada terkait dengan menu laporan dan yang terakhir adalah menu rekapitulasi. Baik, jadi untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan penggunaan aplikasi mengenai pelayanan KB. Untuk dari menu pelayanan KB, bisa kita lihat ada 2 menu. Untuk menu yang pertama yaitu menu kartu pendaftaran, lalu yang kedua adalah menu register. Baik, kita lihat di sini kita klik kartu pendaftaran tempat pelayanan KB. Pada tampilan tersebut, kita lihat ada di menu bagian atas yaitu menu pencarian. Di situ kita lihat ada bagian dari provinsi sampai dengan kelurahan di mana tempat pelayanan KB yang akan dicari. Kemudian yang di bagian bawah ada menu cetak untuk mencetak formulir kanal dan yang selanjutnya ada menu tambah data baru untuk membuat kanal KB yang baru. Lalu di bagian bawah kita lihat di sini ada menu detail untuk melihat kanal KB yang sudah terdaftar dan juga ada menu bagian ubah untuk mengubah identitas yang ada di dalam kanal baik dari petugas maupun dan lain-lain sehingga bisa dilakukan untuk mengklik ubah. Lalu di sebelah sini bisa kita lihat ada nomor urut dari tempat pelayanan KB dan juga ada bagian nomor register tempat pelayanan KB. Dan juga di situ bisa kita lihat juga terdapat nama dari tempat pelayanan KB yang sudah terdaftar kanalnya di aplikasi NewSiga. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membuat kanal pelayanan KB yang baru. Pertama, mari kita coba dengan mencari kelurahan di mana tempat pelayanan KB tersebut terletak. Kita pilih contohnya saja Belitung Utara. Lalu selanjutnya kita pilih menu tambah data baru. Dan akan muncul pop-up seperti ini untuk memilih apakah fasilitas kesehatan yang ingin Anda tambahkan itu berupa fasilitas kesehatan atau jejaring maupun jaringan. Diklik saja kita contohnya di sini fasilitas kesehatan atau Vaskes. Setelah kita klik tambah data baru, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk bagian pertama, kita isi dengan identitas dari Vaskes pelayanan KB yang akan didaftarkan. Pada bagian awal, kita ketik di situ nama tempat pelayanan KB. Di sini kami mencontohkan untuk mendaftarkan puskesmas dengan nama Puskesmas Bahagia. Lalu selanjutnya ada alamat. Kita ketikkan di situ alamat sesuai dengan tempat pelayanan Vaskes KB yang ada di daerah yang akan didaftarkan. Kemudian selanjutnya kita ketik di situ pilih jenis Vaskes KB. Untuk jenis Vaskes KB di sini terdapat berbagai macam tipe Vaskes KB
yang disesuaikan dengan yang akan didaftarkan. Untuk kali ini kita akan mencoba mendaftarkan Vaskes KB berupa puskesmas. Lalu selanjutnya kita klik ke pemilikan. Di situ terdapat klik Pemkab atau Pemkop, lalu kita langsung klik saja. Kemudian selanjutnya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kita klik di situ, kita bisa pilih ya atau tidak. Kita pilih ya. Dan yang terakhir yaitu pelayanan rekanalisasi. Untuk pelayanan rekanalisasi, karena kami memilih puskesmas, otomatis dia akan menjadi statusnya tidak. Lalu selanjutnya kita klik selanjutnya. Kemudian kita masuk ke dalam bagian halaman selanjutnya, yaitu halaman sarana dan prasarana. Untuk halaman ini, untuk data yang ada di sini, kita cukup catatkan saja sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam pelayanan KB. Jika ada sarana dan prasarana namun dia tidak dapat digunakan atau dalam kondisi rusak, tidak perlu dicatat. Jadi, tinggal ditulis saja, dicatat sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan pelayanan KB. Kemudian selanjutnya kita klik selanjutnya yang ada di sini. Di halaman berikutnya, kita memasuki halaman tenaga fasilitas kesehatan pelayanan KB. Di situ, kita dapat mengisi identitas dari petugas pelayanan KB. Yang pertama, kita isi nomor induk kependudukan, kita tulis saja sesuai dengan identitas petugas pelayanan KB. Jika tidak ada nomor induk kependudukan, maka diisi saja dengan angka 9 sebanyak 16 digit. Selanjutnya, kita ketik nama petugas pelayanan KB, lalu alamat yang berdomisili, lalu nomor HP yang aktif, kemudian kita klik profesi dari petugas pelayanan KB. Di situ kita pilih saja sesuai dengan profesi dari petugas pelayanan KB. Kita contohkan saja di sini bidan. Lalu selanjutnya apakah bidan tersebut telah mengikuti pelayan teknis atau belum. Untuk pelatihan di sini kita bisa pilih lebih dari satu sesuai dengan pelatihan yang pernah diikuti. Kemudian kita langsung saja klik tambah tenaga. Nah, di situ akan terlihat untuk data yang sudah diinput tadi akan langsung muncul di bagian bawah dan identitasnya pun akan terlihat. Kemudian untuk di bagian tabel aksi, di situ bisa kita lihat ada dua menu. Yang pertama itu adalah menu ubah, di mana menu ubah itu untuk mengubah identitas dari petugas pelayanan KB. Lalu yang kedua adalah menu delete atau hapus, di mana untuk menu tersebut untuk menghapus petugas pelayanan KB jika tidak ada di dalam tempat pelayanan KB tersebut. Lalu kita klik saja selanjutnya. Kemudian kita akan langsung ke tahapan selanjutnya, halaman berikutnya yaitu mengenai persetujuan. Di sini kita bisa lihat ada data-data yang perlu dilengkapi. Yang pertama yaitu tanggal dilaporkannya Kanal Vaskes Pelayanan KB. Lalu yang di bawah kita bisa lihat identitas terkait dengan pimpinan Vaskes KB. Bisa diketikkan di situ nama pimpinan dan juga NIP pimpinan yang ada di Vaskes Pelayanan KB. Kemudian di sebelahnya yaitu ada mengetahui Kepala OPD KB Kabupaten Kota. Kita isi saja di situ nama Kepala OPD dan juga NIP dari Kepala OPD yang ada di daerah wilayah Vaskes Pelayanan KB. Lalu kita langsung saja klik simpan. Untuk tahapan selanjutnya, kita akan melakukan pengisian pencatatan dan pelaporan terkait dengan register pelayanan KB. Kita masuk ke dalam menu register pelayanan KB. Di situ bisa kita lihat yang pertama adalah register pelayanan KB dan yang kedua adalah register mutasi Alkon. Untuk dalam aplikasi Newsiga ini perlu diperhatikan, untuk pertama kali kita harus melakukan laporan register mutasi Alkon atau R2KB terlebih dahulu,
Kemudian baru kita bisa melakukan pelaporan menginput data pelayanan KB atau R1KB. Kita coba untuk memasukkan register pelayanan KB mutasi akun atau R2KB. Kita langsung saja klik mutasi akun. Kemudian bisa kita lihat di situ akan muncul daftar Paskes tempat pelayanan KB yang telah didaftarkan, seperti Puskesmas Bahagia yang ada di paling bawah yang sudah kita daftarkan tadi. Kemudian kita langsung saja klik detail. Setelah kita klik detail pada puskesmas atau fasilitas kesehatan pelayanan KB yang telah kita pilih tadi, maka akan muncul menu mutasi akun seperti ini. Kita bisa lihat di bagian bawah, data tidak ditemukan. Karena ini kita belum ada sama sekali menginput data mutasi akun pada puskesmas atau fasilitas kesehatan pelayanan KB yang tadi. Lalu, untuk melakukan penginputan data mutasi akun, kita pilih menu tambah data baru. Kemudian akan muncul tampilan yang pertama, yaitu identitas dari laporan mutasi akun. Kita pilih bulan yang akan kita laporkan. Kita contohkan saja di sini bulan Januari. Kita klik pilihan selanjutnya. Kemudian bisa kita lihat di halaman selanjutnya ada tambah mutasi akun. Pada halaman ini, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengisikan saldo awal alat kontrasepsi yang ada di fasilitas kesehatan pelayanan KB. Di sini kita harus mengisi stok akun yang ada di Vaskes KB. Kita lihat di situ ada APBN, kemudian APBD, dan juga sumber akun mandiri. Bisa ketikkan di situ, kita isikan sesuai dengan jumlah stok akun yang ada. Lalu kita contohkan di sini, kita ketik di bagian IUD, kita isikan dengan 10 buah. Jadi bisa kita lihat bahwa untuk saldo awal bisa kita ketikkan terlebih dahulu sesuai dengan keadaan stok akun di Vaskes pelayanan KB. Kemudian, setelah saldo awal kita isi dengan sesuai sumber akun yang ada, selanjutnya pada bulan tersebut, jika di bulan tersebut terdapat penerimaan akun dari OPDKB, maka kita masukkan data sebagai berikut. Yang pertama, kita masukkan tanggal di mana penerimaan akun dari OPDKB. Kita contohkan di sini dengan tanggal 3. Selanjutnya, kita klik sumber akun. Untuk sumber akun disesuaikan karena contohnya di sini stok dari OPDKB, maka kita pilih APBN. Selanjutnya, kita pilih mutasi akun, diklik. Lalu di situ ada berbagai tahapan mutasi akun dan kita sesuaikan seperti berikut. Untuk drop dari OPDKB, maka kita pilih penerimaan atau pembelian. Selanjutnya, kita pilih jenis akun yang kita terima dari OPDKB. Kita contohkan di sini implan 2 batang. Kita ketik jumlah yang dikirimkan oleh OPDKB. Kita contohkan di sini 20. Lalu tambah mutasi. Maka di situ akan terlihat data yang sudah ditambahkan di dalam tabel mutasi akun sesuai dengan dari tanggal, kode transaksi, dan mutasi akun hingga dari jumlah akun yang dikirimkan oleh OPDKB, yaitu implan sebanyak 20. Apabila terdapat kesalahan penginputan data pada mutasi akun, maka kita klik saja aksi yang warna merah untuk melakukan penghapusan data terkait mutasi akun. Diklik aksi tombol warna merah, kemudian akan muncul pop-up hapus data. Kemudian, jika yakin menghapus data ini, maka pilih yes. Maka data akan terhapus. Berikut adalah data-data yang sudah kami input. Di sini kita contohkan apabila ada penerimaan, bisa kita lihat di sini
datanya sudah dimasukkan. Kemudian apabila stok Alkon yang dalam kondisi rusak maupun kadaluarsa bisa diinput disesuaikan dengan kode mutasi Alkon untuk melakukan input data terkait dengan Alkon rusak atau kadaluarsa. Lalu, pada bagian bawah, kita bisa melihat total penerimaan baik dari sumber Alkon APBN, APBD, dan Mandiri, dan juga total pengeluaran APBN, APBD, dan Mandiri. Lalu, untuk bagian paling bawah adalah saldo akhir. Di situ sistem akan otomatis melakukan perhitungan terkait dengan stok awal, kemudian penerimaan Alkon, kemudian pengeluaran Alkon, dan akhirnya akan terlihat di situ angka saldo akhir yang telah dilakukan perhitungan oleh sistem. Saldo akhir pada bulan Januari akan menjadi saldo awal di bulan berikutnya, yaitu bulan Februari. Jadi, pada bulan Februari tidak perlu lagi melakukan penginputan secara manual di saldo awal karena akan otomatis terinput oleh sistem sesuai dengan perhitungan yang telah diinput di bulan sebelumnya. Perlu diingat, untuk menginput data pelayanan KB di dalam R1 akan otomatis juga tercatat di R2 mutasi Alkon, sehingga di R2 mutasi Alkon tidak perlu lagi melakukan pencatatan terkait pelayanan KB di Vaskes, karena dia sudah saling terlink sehingga otomatis akan terlihat di R2 mutasi Alkon. Selanjutnya, kita akan melakukan klik tombol selanjutnya. Di sini akan terlihat tanggal di mana mutasi Alkon atau R2 KB itu dilakukan pelaporan. Kemudian kita klik tanggal pelaporannya. Misalkan kita contohkan saja di sini akhir bulan yaitu 31 Januari. Lalu di bawah sudah otomatis terisi nama pimpinan Vaskes dan NIP pimpinan Vaskes karena sudah dilakukan pendaftaran di dalam kanal KB. Lalu kita langsung saja pilih simpan. Kemudian kita pilih ya. Data yang sudah kita simpan tadi akan muncul di halaman mutasi Alkon sesuai dengan bulan yang telah kita laporkan. Di situ ada menu aksi di mana kita bisa melihat detail dari laporan mutasi Alkon. Kemudian menu ubah untuk melakukan perubahan data apabila ada perubahan data di dalam R2 mutasi Alkon. Selanjutnya, kita bisa melakukan percetakan R2 mutasi Alkon dengan melakukan conteng di samping kabel nomor, lalu kita pilih cetak. Kemudian, kita pilih cetak formulir sesuai dengan file yang ingin Anda cetak. Di sini kita akan mencetak dengan file PDF. Kita klik. Kemudian data akan otomatis terdownload, lalu kita buka. Data-data yang sudah kita input tadi akan kita download berupa file PDF dan muncul seperti ini sesuai dengan data-data yang sudah kita input. Kemudian bisa langsung nanti setelah dicetak ditandatangani oleh pimpinan Vaskes KB yang ada di Vaskes KB tersebut. Tahapan selanjutnya, kita akan melakukan input data terkait dengan pelayanan KB di Vaskes pelayanan KB. Mari kita klik saja menu register, lalu pilih dengan pelayanan KB. Selanjutnya akan muncul halaman seperti ini. Lalu kita pilih Vaskes di mana akan kita lakukan input data pelayanan KB. Kita contohkan saja di sini Puskesmas Bahagia. Kita klik detail. Setelah kita pilih Vaskes pelayanan KB, maka kita akan lihat halaman seperti berikut. Terlihat di situ data tidak ditemukan karena data yang ada masih belum terlapor di dalam aplikasi Newsiga. Oleh karena itu, kita akan melakukan input data baru dengan melakukan
klik tambah data baru. Kemudian kita bisa lihat di situ ada bagian bulan, di mana bulan lapor di situ akan kita contohkan di sini pelaporan pada bulan Januari. Lalu kita klik selanjutnya. Pada tahapan selanjutnya, kita akan melakukan tambah peserta KB. Di sini ada dua cara, yaitu kita lakukan cara dengan mengklik menu cari, di mana data akseptor sudah ada di dalam database yang ada di dalam aplikasi Newsiga sesuai dengan hasil data PK21. Lalu ada menginput data dengan mengklik manual. Di situ akan kita lakukan penginputan data secara manual mengenai identitas dari akseptor yang ada hadir dalam pelayanan KB. Pada tahapan ini, kita akan mencoba melakukan input data secara manual. Yang pertama, kita klik tanggal pelayanan di mana dia melakukan pelayanan KB di Vaskes KB. Kita contohkan di sini, misalkan dia datang pada tanggal 3, kita klik tanggal 3 Januari. Kemudian kita isikan identitas dari nama suami, nama istri, kemudian nomor induk kependudukan istri. Apabila tidak ada nomor induk kependudukan istri, maka kita tulis saja angka 9 sebanyak 16 digit. Lalu kita pilih tanggal lahir istri. Selanjutnya kita akan mengisi sesuai dengan alamat akseptor tersebut, mulai dari RW, RT, hingga alamat lengkap domisili dari akseptor. Lalu kita ketik nomor handphone dari akseptor tersebut. Kemudian pada di bagian bawah kita bisa pilih klik status peserta KB. Untuk kali ini kita bisa lihat status peserta KB mulai dari KB baru, ganti cara, ulangan, ataupun komplikasi berat. Pada kasus ini kita klik saja untuk contoh, yaitu kita pilih peserta KB baru. Kemudian selanjutnya untuk inform concern, kita pilih, di situ ada dua pilihan, yaitu inform concern dan tanpa inform concern. Inform concern dipilih untuk KB seperti suntik dan MKJP. Kita pilih saja inform concern. Di sini kita klik, kita sesuaikan saja sesuai dengan pelayanan KB yang ada di Vaskes KB tersebut. Pada kali ini ada di bagian pelayanan KB, karena dia ibu akseptor tersebut merupakan peserta KB baru, maka akan muncul apakah dia tergolong pasca salin atau keguguran. Maka kita klik saja KB pasca salin. Selanjutnya kita klik untuk jenis tindakan. Untuk tindakan di sini karena dia masih peserta KB baru, maka kita klik pemberian atau pemasangan. Selanjutnya kita pilih jenis akun, kita sesuaikan jenis akun yang diberikan kepada akseptor tersebut. Kita contohkan saja di sini implan 2 batang. Lalu berikutnya, apakah akseptor tersebut ada menggunakan asuransi, baik BPJS Kesehatan, asuransi lainnya, ataupun dia tidak memiliki asuransi. Kita pilih di sini contohnya memiliki asuransi BPJS Kesehatan. Kemudian, dia melakukan pelayanan KB di puskesmas dan bukan melakukan pelayanan bergerak melalui Muyan, maka kita pilih tidak. Lalu terakhir kita klik sumber akun yang diberikan saat pelayanan KB. Pada implan 2 batang kita pilih dengan sumber akun APBN. Lalu kita klik tambah peserta. Maka data yang telah kita input tadi akan otomatis muncul di bagian bawah sesuai dengan data-data yang kita input tadi. Setelah kita masukkan datanya, lalu kita klik selanjutnya. Kemudian kita klik tanggal pelaporan R1. Kita contohkan di sini pada tanggal 31 Januari tahun 2022. Di situ juga sudah tertulis nama dari pimpinan Vaskes berserta NIP karena sudah terdaftar di Kanol. Lalu kita klik simpan. Kemudian kita pilih ya. Dan data yang telah kita input sudah berhasil kita masukkan dan bisa terlihat di halaman pendaftaran pelayanan KB. Di situ bisa kita lihat bulannya bulan lapor Januari. Kemudian jumlah peserta yang telah kita input adalah sebanyak 1 peserta.
Pada bagian selanjutnya, kita akan mencoba menambahkan peserta KB dengan melakukan menu pencarian sesuai dengan database hasil dari data PK21. Maka, kita pilih tanggalnya, tanggal pelayanan. Kita contohkan di sini misalkan tanggal 4, lalu berikutnya kita langsung klik cari. Kita sesuaikan saja. Untuk akseptornya, di sini kita contohkan dengan nama Siti Mariam, kemudian pilih kelurahan domisili dari akseptor tersebut, pilih RT-nya dan RW dari domisili akseptor tersebut, kemudian klik cari. Setelah kita klik cari, maka tadi akan muncul data dari akseptor yang akan kita masukkan datanya. Kemudian kita klik contreng yang ada di samping. Di sini bisa kita lihat bahwa data yang telah kita klik tadi akan otomatis muncul ke dalam menu tambah peserta KB. Bisa dilihat akan otomatis terisi nama suami, nama istri, nik istri, tanggal lahir istri, kemudian alamat domisili dari akseptor tersebut. Lalu di bagian bawah terdapat peserta KB ulangan karena di dalam data tersebut ibu akseptor tersebut sudah melakukan pelayanan KB sebelumnya. Selanjutnya kita isikan sesuaikan dengan pemberian pada pelayanan tersebut. Kita pilih inform concern, kemudian pilih jenis tindakan, yaitu pemberian atau pemasangan. Lalu selanjutnya jenis akun. Di sini Ibu Mariam merupakan akseptor dengan akun jenis suntikan 3 bulanan kombinasi, maka kita klik. Lalu untuk penggunaan asuransi, beliau memiliki asuransi BPJS Kesehatan. Lalu selanjutnya untuk pelayanannya, karena dia melakukan pelayanan di puskesmas, maka pilih tidak. Yang terakhir, sumber akun, yaitu disesuaikan dengan jenis akunnya, yaitu sumber akun EPBN. Kemudian pilih tambah peserta. Otomatis data akan terlihat di bagian bawah. Kemudian kita langsung saja pilih menu selanjutnya. Seperti tadi, kita langsung saja melakukan klik simpan, kemudian pilih iya. Data pun sudah bertambah menjadi 2 jumlah peserta pelayanan KB. Setelah itu, kita bisa melakukan cetak formulir pendaftaran pelayanan KB dengan melakukan conteng terlebih dahulu pada di bagian tabel samping nomor, lalu kita pilih menu cetak di bagian atas. Kita klik, kita pilih file apa yang akan kita cetak, contohnya saja seperti file PDF, kita pilih PDF. Setelah kita melakukan input data pelayanan KB di R1 pelayanan KB, maka selanjutnya kita akan mengecek di mutasi alkon atau R2 KB. Kita klik pilih menu mutasi alkon pada menu registrasi. Selanjutnya kita pilih puskesmas yang telah datanya kita input tadi, lalu pilih detail. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita kembali pilih klik detail. Berikut tampilan untuk melihat detail dari data mutasi alkon. Kita lihat di situ pada bulan Januari, kita lihat di bagian bawah sudah tercatat pemberian untuk pelayanan KB bagi 2 akseptor yang sudah kita masukkan di R1 KB. Maka dari itu bisa kelihatan bahwa R1 dan R2 saling terhubung, sehingga setelah kita masukkan data pelayanan KB di R1 akan langsung tercatat di dalam R2 mutasi alkon. Kemudian dia akan otomatis melakukan pengurangan data stok alkon sehingga dilihat di akhir ada pengeluaran sesuai dengan alkon yang dikeluarkan pada saat pelayanan, dan pada bagian saldo akhir pun
otomatis akan terlihat hasil pengurangan dari total saldo awal dan penerimaan, kemudian dikurangi total pengeluaran, sehingga saldo akhir akan terlihat secara otomatis di dalam aplikasi Newsiga. Baiklah, demikian hasil pemaparan dari kami mengenai pengisian formulir pelayanan KB serta penerapan aplikasi Newsiga dalam pencatatan dan pelaporan pelayanan KB. Semoga dengan pemaparan kami dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua dalam menggunakan formulir dan aplikasi Newsiga untuk pencatatan dan pelaporan pelayanan KB bagi fasilitas kesehatan. Saya Ima dan Ibu Nisa, serta rekan kami Tri Hermawan, selaku tim perwakilan Kota Banjarmasin undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.